Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, kelas 2C Akuntansi Syariah, yang diampu oleh Bapak Ananda Setiawan, Magister Akuntansi. Kami akan mempresentasikan tentang pembahasan soal yang berada pada halaman 129 pada buku yang dikarang oleh Keiso dan kawan-kawannya. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Leni Oktaviana dengan nomor induk mahasiswa 63030200079. Yang kedua, Nadia Ramadhani Tias dengan nomor induk mahasiswa 63030200094. Yang ketiga, Inayah Dwiyanti dengan nomor induk mahasiswa 63030200096. Yang keempat, Ahmad Baidowi dengan nomor induk mahasiswa 63030200102. Yang kelima, Muhammad Irfan dengan nomor induk mahasiswa 63030200104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami. Baik, kita memasuki pembahasan tentang jurnal umum. Transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan September di klinik Shigeki Muruyama antara lain adalah: yang pertama yaitu pada tanggal 1 September terjadi penginvestasian kas sebesar $20.000. Maka akun yang kita gunakan adalah kas dan modal, kas di debit dan modal di kredit, yaitu sebesar $20.000. Yang kedua yaitu transaksi pembelian perabotan dan peralatan secara kredit. Berarti akun yang kita gunakan yaitu akun perabotan dan peralatan pada debit dan utang usaha pada kredit dengan besaran sebesar $17.280. Transaksi yang ketiga terjadi pada tanggal 4, yaitu membayar uang sewa kantor sebesar $680 untuk bulan September. Akun yang kita pakai adalah beban sewa sebagai debit dan juga kas sebagai kredit dengan besaran $680. Transaksi keempat terjadi pada tanggal 5, yaitu pembelian perlengkapan gigi secara tunai sebesar $942. Maka akun yang kita pakai adalah akun perlengkapan sebagai debit dan akun kas sebagai kredit dengan besaran $942. Transaksi yang selanjutnya terjadi pada tanggal 8, yaitu penerimaan kas dari para pasien yang datang sebesar $1.690. Maka akun yang kita pakai adalah kas sebagai debit dan juga pendapatan jasa sebagai kredit dengan besaran $1.690. Transaksi selanjutnya adalah membayar beban kantor lain-lain sebesar $430. Maka akun yang kita pakai adalah akun beban kantor sebagai debit dan juga akun kas sebagai kredit dengan besaran $430. Yang selanjutnya yaitu menagih kepada para pasien yang telah dirawat sebesar $5.120. Maka akun yang kita pakai adalah akun piutang usaha sebagai debit dan juga pendapatan jasa sebagai kredit dengan besaran $5.120. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 18 September, yaitu membayar sebagian hutang pada Green Jacket sebesar $3.600. Hutang ini terjadi pada tanggal 2 September saat terjadinya pembelian perabotan dan peralatan gigi secara kredit. Maka akun yang kita pakai untuk transaksi ini adalah utang usaha sebagai debit dan juga kas sebagai kredit dengan besaran $3.600. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 19, yaitu penarikan kas sebesar $3.000 dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Maka akun yang kita pakai yaitu akun modal sebagai debit dan juga akun privat sebagai kredit dengan besaran $3.000. Transaksi selanjutnya yaitu menerima piutang dari pasien sebesar $980. Maka akun yang kita pakai yaitu
piutang usaha sebagai debit, dan juga pendapatan jasa sebagai kredit dengan besaran $980. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 25 September, yaitu menagih para pasien yang telah dirawat sebesar $2.110. Maka untuk transaksi ini kita menggunakan akun piutang usaha sebagai debit dan juga akun pendapatan jasa sebagai kredit dengan besaran $2.110. Transaksi yang terakhir yaitu membayar beban-beban berikut secara tunai, yaitu gaji kantor sebesar $1.400, beban kantor lain-lain sebesar $85. Maka akun yang kita pakai pada transaksi ini ada 3, yaitu beban gaji sebagai debit sebesar $1.400 dan juga beban kantor sebagai debit sebesar $85, sedangkan kas sebagai kredit sebesar $1.485. Baik, kita memasuki pembahasan selanjutnya adalah buku besar. Buku besar yang pertama adalah buku besar kas. Transaksi yang kita catat pada buku besar kas antara lain adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 1, yaitu penyetoran modal sebagai debit sebesar $20.000, dan juga tanggal 4 sebagai kredit, yaitu pembayaran sewa sebesar $680. Transaksi tanggal 5 yaitu pembelian perlengkapan sebagai kredit sebesar $942. Transaksi tanggal 8 pendapatan jasa sebagai debit yaitu $1.690. Transaksi tanggal 10 pembayaran beban kantor sebagai kredit sebesar $430. Transaksi tanggal 18 pembayaran hutang sebagai kredit sebesar $3.600. Transaksi tanggal 19 penarikan dana sebagai kredit sebesar $3.000. Transaksi tanggal 30 pembayaran gaji sebagai kredit sebesar $1.400, dan juga transaksi tanggal 30 pembayaran beban kantor yang menjadi kredit sebesar $85. Saldo pada buku besar kas sebesar $11.553. Selanjutnya adalah buku besar modal. Transaksi yang kita catat pada buku besar modal antara lain adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 1, yaitu penyetoran modal sebesar kredit $20.000, dan juga transaksi yang terjadi pada tanggal 19, yaitu penarikan dana atau prive sebagai debit sebesar $3.000. Maka saldo pada buku besar modal yaitu kredit $17.000. Buku besar selanjutnya adalah buku besar perabotan dan peralatan. Transaksi yang kita catat pada buku besar perabotan dan peralatan antara lain adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 2 September, yaitu pembelian perabotan sebagai debit sebesar $17.280. Karena hanya ada satu transaksi yang masuk pada buku besar perabotan dan peralatan, maka saldonya tetap, yaitu $17.280. Buku besar selanjutnya adalah buku besar utang usaha. Hanya ada satu transaksi yang kita catat pada buku besar utang usaha, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 4 September, yaitu pembayaran sewa sebagai debit sebesar $680. Maka saldonya juga sama, yaitu debit $680. Selanjutnya adalah buku besar modal. Selanjutnya adalah buku besar utang usaha. Ada dua transaksi yang kita masukkan ke dalam buku besar ini, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 2 September, yaitu pembelian perabotan sebagai kredit sebesar $17.280. Dan yang kedua adalah transaksi pada tanggal 18 September, yaitu pembayaran hutang
sebagai debit sebesar $3.600, maka saldo dalam buku besar utang usaha sebesar $13.680 sebagai kredit. Selanjutnya adalah buku besar perlengkapan di tangan. Transaksi yang kita catat hanya satu, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 5 September, yaitu pembelian perlengkapan sebagai debit sebesar 942. Maka saldonya juga sama, yaitu 942 sebagai debit. Buku besar selanjutnya adalah buku besar pendapatan jasa. Ada beberapa transaksi yang kita masukkan ke dalam buku besar ini. Antara lain adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 8 September, yaitu penerimaan pendapatan sebagai kredit sebesar $1.690. Yang kedua, transaksi tanggal 14 September, pembayaran piutang sebagai kredit sebesar $5.120. Yang ketiga, transaksi tanggal 20, pembayaran piutang sebagai kredit sebesar $980. Dan yang terakhir adalah transaksi tanggal 25, pembayaran piutang sebagai kredit sebesar $2.110. Maka saldonya adalah kredit $9.900. Selanjutnya adalah buku besar utang usaha. Selanjutnya adalah buku besar beban kantor. Transaksi yang kita catat antara lain transaksi yang terjadi pada tanggal 10 September, yaitu pembayaran beban kantor sebagai debit sebesar $430. Dan yang kedua adalah transaksi tanggal 30 September, pembayaran beban kantor sebagai debit sebesar $85. Maka saldo dari buku besar beban kantor yaitu debit $515. Buku besar selanjutnya adalah buku besar piutang usaha. Transaksi yang kita catat antara lain adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 14 September, yaitu pembayaran piutang sebagai debit sebesar $5.120. Dan yang kedua adalah transaksi tanggal 20 September, penerimaan piutang sebagai debit sebesar $980. Dan yang terakhir adalah transaksi tanggal 25, yaitu pembayaran piutang sebagai debit sebesar $2.110. Maka saldo dari buku besar piutang usaha adalah debit $8.210. Buku besar yang terakhir adalah buku besar beban gaji. Transaksi yang kita catat antara lain adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 30 September, yaitu pembayaran beban gaji yang kita anggap sebagai debit sebesar $1.400. Maka saldonya juga sama, yaitu $1.400. Pembahasan selanjutnya adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Adapun akun-akun yang kita gunakan dalam neraca saldo ini menyesuaikan dengan akun yang kita gunakan pada buku besar, yaitu akun kas sebesar debit $11.553, akun modal sebesar kredit $17.000, akun perabotan dan peralatan sebesar debit $17.280, akun utang usaha sebesar kredit $13.680, akun beban sewa sebesar debit $680, akun perlengkapan di tangan sebesar debit $942, akun pendapatan jasa sebesar kredit $9.900, akun beban kantor sebesar debit $515, akun piutang usaha sebesar debit $8.210, akun beban gaji sebesar $1.400 sebagai debit. Maka saldonya adalah $40.580 sebagai debit dan juga $40.580 sebagai kredit. Hal ini menandakan bahwa neraca saldo yang kami buat sudah balance atau seimbang. Pembahasan selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian.
ada transaksi-transaksi yang telah dilakukan di bulan September oleh klinik Shigeki Muruyama. Kami hanya menyesuaikan 2 akun, yaitu akun perabotan dan peralatan dan juga akun perlengkapan. Penyesuaian yang pertama, yaitu penyesuaian akun perabotan dan peralatan. Pada soal yang ada di buku karangan Keiso, halaman 129, kita diminta untuk mengasumsikan bahwa perabotan dan peralatan hanya memiliki masa manfaat 5 tahun tanpa sisa. Dan juga karena perabotan dan peralatan ini dibeli di bulan yang sama, yaitu bulan September, maka untuk besaran dari akun penyesuaian ini, kami menggunakan nilai yang telah digunakan atau besaran perabotan dan peralatan yang telah digunakan oleh klinik Shigeki Muruyama selama 1 bulan. Untuk mencari nilai tersebut, kami membagi saldo buku besar perabotan dan peralatan dengan 60. Kenapa 60? Karena tadi kita diminta untuk mengasumsikan bahwa perabotan dan peralatan memiliki masa manfaat 5 tahun. Karena 1 tahun memiliki 12 bulan, maka jika 5 tahun berarti memiliki 60 bulan. Maka kami membagi 17.280 dengan 60. Hasil yang didapat adalah 288. Maka nilai itu kami masukkan pada jurnal penyesuaian. Akun yang kami gunakan pada jurnal penyesuaian untuk perabotan dan peralatan antara lain adalah akun beban depresiasi perabotan dan peralatan sebagai debit, dan juga akun akumulasi penyusutan perabotan sebagai kredit dengan besaran yaitu $288. Penyesuaian yang kedua adalah penyesuaian perlengkapan. Pada jurnal umum di awal, total perlengkapan sebesar 942. Tetapi pada soal yang tertera pada buku karangan Keiso halaman 129, kita dapat mengetahui bahwa besaran perlengkapan yang telah dipakai oleh klinik Shigeki Muruyama pada bulan September hanya sebesar $330. Maka besaran itu yang kami gunakan pada jurnal penyesuaian, karena itu adalah nilai yang telah digunakan oleh klinik Shigeki Muruyama pada bulan September. Akun yang kami gunakan yaitu akun biaya perlengkapan sebagai debit dan juga akun perlengkapan di tangan sebagai kredit dengan besaran $330. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah pembahasan tentang neraca saldo setelah penyesuaian. Akun yang kita gunakan bertambah karena tadi sudah terjadi penyesuaian, maka akun yang ada di jurnal penyesuaian yang belum kita masukkan pada neraca saldo sebelum penyesuaian, kita masukkan pada neraca saldo setelah penyesuaian. Akun-akun yang kami gunakan antara lain adalah akun kas dengan besaran yang masih sama yaitu debit 11.553, akun modal dengan besaran kredit $17.000. Yang ketiga, akun perabotan dan peralatan sebesar $17.280. Yang keempat, akun utang usaha sebesar kredit $13.680. Yang kelima, akun beban sewa dengan besaran debit $680. Yang keenam, akun perlengkapan di tangan dengan besaran debit $612. Pada neraca saldo setelah penyesuaian, akun perlengkapan di tangan mengalami pengurangan nilai dari 942 menjadi 612. Hal ini disesuaikan dengan jurnal penyesuaian yang telah kita buat di awal tadi. Karena pada
awal tadi kami menggunakan akun perlengkapan di tangan sebagai kredit sebesar 330, maka kami totalkan dengan akun perlengkapan di tangan yang tertera pada neraca saldo sebelum penyesuaian, sehingga menghasilkan besaran $612 di debit. Akun selanjutnya adalah akun pendapatan dan jasa dengan besaran $9.900 di kredit, dan selanjutnya akun beban kantor sebesar $515 di debit, akun piutang usaha sebesar $8.210 di debit, akun beban gaji sebesar $1.400 di debit, dan ada tambahan akun yang kami masukkan pada jurnal penyesuaian tadi, yaitu akun beban depresiasi perabotan dan peralatan dengan besaran debit $288, yang kemudian akumulasi penyusutan perabotan dan peralatan dengan besaran kredit $288, dan yang terakhir adalah akun biaya perlengkapan dengan besaran $330 di debit. Saldo dari neraca saldo setelah penyesuaian milik klinik Shigeki Muruyama pada bulan September ini adalah $40.868 di debit dan juga $40.868 di kredit. Hal ini menunjukkan bahwa neraca saldo setelah penyesuaian klinik Shigeki Muruyama bulan September yang telah kami buat balance. Pembahasan selanjutnya Selanjutnya, kita akan membahas tentang laporan laba rugi dari klinik Shigeki Muruyama pada bulan September. Laporan laba rugi ini diperoleh dengan cara menyelisihkan antara nilai pendapatan dengan nilai beban dan juga biaya. Pada transaksi-transaksi yang telah dicatat di neraca saldo setelah penyesuaian, maka kita akan mencari berapa besar laba ataupun rugi yang diperoleh oleh klinik Shigeki Muruyama pada bulan September. Pertama-tama kita mencari total pendapatan, karena pada neraca saldo yang telah kita buat hanya ada satu akun tentang pendapatan, yaitu akun pendapatan jasa sebesar $9.900, maka yang kita gunakan adalah besaran tersebut dan juga hanya akun tersebut. Sehingga total pendapatan dari klinik Shigeki Muruyama pada bulan September sebesar $9.900. Yang kedua, kita akan mencari total dari biaya dan juga beban yang dimiliki oleh klinik Shigeki Muruyama pada bulan September. Adapun akun-akun biaya dan juga akun beban dari transaksi yang terjadi bulan September, yaitu yang pertama akun beban sewa dengan besaran $680, akun beban kantor dengan besaran $515, akun beban gaji dengan besaran $1.400, dan akun beban depresiasi perabotan dan peralatan sebesar $288, dan juga akun biaya perlengkapan sebesar $3.330. Maka total dari biaya dan beban yang dimiliki oleh klinik Shigeki Muruyama pada bulan September yaitu sebesar $3.213. Maka untuk mencari laba ataupun rugi dari klinik Shigeki Muruyama itu sendiri, kita harus menyelisihkan antara total pendapatan dengan total biaya. Di sini kita dapatkan bahwa total pendapatan dari klinik Shigeki Muruyama adalah sebesar $9.900, sedangkan total biayanya yaitu $3.213. Maka kita harus menyelisihkan antara kedua nilai tersebut, sehingga memperoleh laba sebesar $6.687. Kenapa laba? Karena total pendapatan dengan total biaya lebih besar total pendapatannya,
sehingga dapat diasumsikan bahwa klinik Shigeki Muruyama mendapatkan laba. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik klinik Shigeki Muruyama pada bulan September. Ekuitas pemilik sendiri dapat kita ketahui besarannya dengan menjumlahkan antara modal awal dengan laba yang didapatkan oleh klinik Shigeki Muruyama. Modal awalnya sebesar $17.000 dan laba yang didapatkan pada bulan September sebesar $6.687. Maka kedua nilai ini kita jumlahkan sehingga dapat menemukan besaran kenaikan modal bersih yaitu $23.687. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang jurnal penutup dari klinik Shigeki Muruyama pada bulan September. Perlu diketahui bahwa akun-akun yang kami masukkan di jurnal penutup adalah akun nominal. Sedangkan akun nominal yang dapat kami temukan selama transaksi yang terjadi di bulan September oleh klinik Shigeki Muruyama antara lain adalah yang pertama, akun pendapatan jasa kami debit, sedangkan ikhtisar laba rugi kami kredit dengan besaran $9.900. Dan yang kedua adalah akun kumpulan dari beban dan juga biaya yang dimiliki oleh klinik Shigeki Muruyama pada bulan September. Pada jurnal penutup ini, kami menjadikan ikhtisar laba rugi sebagai debit sebesar $3.213 dan juga kumpulan akun-akun beban sebagai kredit. Antara lain adalah akun beban sewa sebesar $680, akun beban kantor sebesar $515, dan juga akun beban gaji sebesar $1.400, dan selanjutnya adalah akun beban depresiasi perabotan dan peralatan sebesar $288, dan yang terakhir adalah akun biaya perlengkapan sebesar $330. Selanjutnya, akun yang kami masukkan ke dalam jurnal penutup adalah akun modal. Pada jurnal penutup ini, akun modal kami debit dan kami kredit dengan ikhtisar laba rugi dengan besaran $17.000. Akun yang kami masukkan pada jurnal penutup yang terakhir adalah akun ikhtisar laba rugi. Karena tadi di awal pada laporan laba rugi kita telah mencari besaran laba yang didapatkan oleh klinik Shigeki Muruyama, maka besaran tersebut harus ditutup pada jurnal penutup. Maka untuk menutupnya kami menggunakan akun ikhtisar laba rugi sebagai debit dan juga akun modal sebagai kredit dengan besaran $6.687. Maka saldo yang kita dapatkan pada jurnal penutup klinik Shigeki Muruyama pada bulan September yaitu sebesar $36.800 sebagai debit dan juga $36.800 sebagai kredit. Hal ini menunjukkan bahwa jurnal penutup dari klinik Shigeki Muruyama pada bulan September yang telah kami buat balance. Pembahasan yang terakhir adalah tentang neraca saldo setelah penutupan klinik Shigeki Muruyama pada bulan September. Akun-akun yang kami masukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan adalah akun real. Sedangkan akun real yang kami temukan pada transaksi-transaksi yang telah dilakukan pada bulan September antara lain adalah yaitu akun kas dengan besaran debit $11.553,
Yang kedua, akun perabotan dan peralatan dengan besaran debit $17.280. Yang ketiga, akun utang usaha dengan besaran kredit $13.680. Yang keempat, akun perlengkapan di tangan dengan besaran debit $612. Yang kelima yaitu akun piutang usaha sebesar debit $8.210. Selanjutnya, akun akumulasi penyusutan perabotan dan peralatan dengan besaran kredit $288. Dan yang terakhir adalah akun modal Muruyama sebesar kredit $23.687. Maka, total saldo dari neraca saldo setelah penutupan klinik Shigeki Muruyama bulan September yang telah kami buat yaitu sebesar $37.655 untuk debit dan juga $37.655 untuk kredit. Hal ini berarti bahwa neraca saldo setelah penutupan klinik Shigeki Muruyama bulan September yang telah kami buat balance. Sekian. Demikian presentasi tentang pembahasan soal yang ada pada buku karangan Keiso halaman 129 oleh kelompok kami, kelompok 3 dari kelas 2C Akuntansi Syariah. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami mengucapkan maaf dan juga terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.